Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran dari rumah. Setelah kita melaksanakan ulangan semester 1, kalian libur di rumah. Walaupun rencana akan masuk tanggal 11 tatap muka, tapi ada surat edaran. Jadi kita masih belajar dari rumah. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Oke, kita akan mulai pembelajarannya. Yang belum absen silahkan absen dulu. Yang belum data biodatanya untuk formulir ujian sekolah, silahkan diisi, dilengkapi. Dan banyak yang menanyakan untuk nomor akte, itu nomor saja, masukkan nomor saja. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Tapi sebelum belajar, kita membaca surat Al-Fatihah. Bibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Selanjutnya kita baca sholawat supaya mendapatkan keberkahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membaca doa sebelum belajar. Yuk kita sama baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jibni ilman warzuqni fahman wa arimni rusdan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Baik, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di masa darurat ini kita masih belajar dari rumah. Mohon bersabar untuk belajar tatap muka. Tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Apabila keluar, jangan lupa menggunakan masker. Oke anak-anak. Baik, kita akan belajar. Kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sehat. Di tema 6 ini ada 3 subtema. Subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Kita akan belajar di subtema 1, pembelajaran ke-1, masyarakat peduli lingkungan. Nah, ini gambar di mana ada masyarakat
yang sangat peduli terhadap lingkungan. Mereka sedang mengerjakan kerja bakti. Ada yang membersihkan, ada yang membawa tong sampah, ada yang membersihkan solokan, dan yang lainnya. Tentunya di kampung kalian ataupun di lingkungan kalian juga, kalian mungkin sering melihat orang-orang yang bekerja sama dalam hal kerja bakti. Nah, apakah kamu telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Kita lanjut ya. Fokus di HP-nya. Nah, amatilah gambar berikut. Nah, gambar-gambar ini adalah masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Nih, ada yang mengerjakan bersihkan solokan, ada yang membuat talud sungai, membersihkan sungai. Nah, ini saling bahu-membahu dalam menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Nah, kalian sebagai warga negara, kalaupun di lingkungan kalian ada yang sedang kerja bakti, ikut saja. Mungkin saja kalian bisa dibutuhkan. Baik, ini gambar yang kedua. Nah, ini adalah di salah satu tempat pembayaran pajak. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang masyarakat yang mengutamakan budaya antri. Jadi kalau kalian datang dari belakangan, jangan menyerobot. Nah, ini adalah salah satunya budaya antri. Baik di tempat pembayaran pajak, ataupun di bank, ataupun di rumah sakit, tetap kita harus menjunjung tinggi budaya antri. Oke anak-anak, nah ini gambar yang kedua. Nah, coba amati gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini adalah masyarakat yang sedang menanam tanaman agar lingkungannya tetap bersih, ya, atau disebut penanaman pohon, ya, penanaman pohon, karena pohon ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Kita sangat membutuhkan oksigen karena oksigen itu dihasilkan dari tumbuhan. Kita mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup udara bersih yang namanya oksigen. Nah, ini adalah masyarakat yang bahu-membahu menanam pohon di lingkungannya agar lingkungannya tetap nyaman, asri, bersih dari polusi udara. Baik. Gambar yang ketiga. Nah, di gambar yang ketiga ada gambar pos ronda. Tentunya ini adalah masyarakat yang sedang mengadakan kegiatan ronda malam atau siskamling, ya. Sistem keamanan lingkungan. Apakah di lingkungan kalian masih ada yang meronda, ronda malam? Ataupun orang tua kalian kebagian ronda apa? Ronda malam. Coba kalian bisa tanyakan, untuk apa sih ronda malam itu? Kalian bisa tanyakan kepada ayah kalian atau orang tua kalian. Apa sih gunanya malam-malam? Jangan sampai ada yang begadang. Begadang tidak ada manfaatnya. Kalau ini menjaga lingkungan keamanan masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan,
dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Jangan sampai membuang sampah di mana saja. Pak, saya mau buang sampah nanti di sekolahan, misalkan di rumah, sama. Rumah juga harus kita jaga supaya rumah kita menjadi bersih dan sehat. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Nah, bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Coba kita lihat ya. Nah, makna proklamasi kemerdekaan. Tentunya sebelum proklamasi negara kita belum terbentuk. Maka dengan adanya proklamasi kemerdekaan, maka terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, proklamasi berasal dari kata proklamasio, yang artinya dari bahasa Yunani ya. Proklamasio itu yang dari bahasa Yunani, yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyat menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, itu ya. Jadi proklamasi ini merupakan sejarah bagi bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, bagaimana nanti proklamasi kemerdekaan ini sebelum proklamasi kemerdekaan, ataupun masa proklamasi kemerdekaan, ataupun sesudah kemerdekaan. Baik, peristiwa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, coba kita pelajari sedikit saja supaya kalian bisa menambah wawasan kalian. Baik. Nah, satu, menyerahnya Jepang kepada sekutu. Nah, ini sejarah sebelum, berarti sebelum kemerdekaan. Kita masih dijajah oleh
negara Jepang setelah dijajah oleh Belanda. Belanda itu selama 3 abad setengah ya. Sampai 300 tahun ya. Ya, itu. Selanjutnya menyerahnya Jepang kepada sekutu. Baik. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Nah, pada tanggal 9-nya, kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Nah, pada waktu itu, Jepang yang menjajah negara kita pada tahun 1945, mereka menjadi lemah atau menjadi kalah karena pada waktu itu terjadi perang antara blok barat dan blok timur. Artinya negara-negara Jepang itu setelah dibom atom dua kota yang penting, Hiroshima dan Nagasaki, oleh Amerika Serikat, maka pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Jadi Amerika ini memiliki sekutu ya. Jadi sekutu itu berperang dengan Jepang. Nah, Jepang sedang menjajah negara kita. Termasuk juga sedang berperang dengan negara Amerika. Sehingga ketika dibom atom dua kota negara Hiroshima dan Nagasaki, otomatis lumpuhlah Jepang yang menjajah di negara kita. Nah, sehingga ini menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ini ya. Nah, peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda yang terdiri dari Sultan Syahir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mengadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Hasilnya itu mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, sudah lumpuh, sudah dikalahkan oleh sekutu. Nah, ini dari kelemahan Jepang yang sedang menjajah negara kita, maka para pemuda, kaum muda mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Walaupun golongan muda masih golongan tua masih mempertimbangkan untuk memproklamasikan kemerdekaan, tapi para pemuda mendesak agar harus segera proklamasi itu dikumandangkan. Nah, ini peristiwanya ketika itu Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan. Pada tanggal 16 Agustus, para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, untuk mendesak mengumumkan proklamasi kemerdekaan secepatnya ini. Karena kesempatan yang sangat jarang ditemui, maka para pemuda ini bersemangat untuk negara Indonesia menjadi merdeka, terbebas dari penjajahan. Sesuai dengan undang-undang, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Baik, kita lanjutkan proklamasi kemerdekaan setelah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada tanggal hari Jumatnya, tanggal 17 Agustus, hari Jumat ini adalah hari di mana bulan Ramadan ya. Kalau di Islam bulan Ramadan, pada bulan Ramadan tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno didampingi Bung Hatta. Peristiwa ini berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi. Kalau kalian ke Jakarta, kalian bisa melihat ada di Monas itu monumen teks proklamasi dan suara asli dari Bung Karno ya. Pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat dan diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebar melalui surat kabar. Surat kabar yang pertama menyebarluaskan adalah surat kabar Suara Asia di Surabaya. Nah, 4. Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, apa yang dilakukan oleh bangsa kita?
Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, mengadakan sidang pertama di Gedung Kesenian Jakarta yang menghasilkan keputusan ini. Nah, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang asalnya Piagam Jakarta, ya, menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang sering dibacakan setiap hari Senin. Yang kedua adalah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi Presiden yang pertama dan Wakil Presiden yang pertama. Menetapkan bahwa Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua membentuk 12 departemen kementerian, termasuk membentuk para menterinya, dan 8 provinsi beserta gubernurnya. Jadi pas setelah selesai kemerdekaan, tanggal 19 Agustusnya, maka negara Indonesia tidak 34 provinsi yang sekarang, tapi 8 provinsi. Nah, sekarang sudah pemekaran menjadi 34 provinsi. Nah, dan ditunjuk juga beserta gubernurnya. Nah, pada tanggal 20 Agustus 1945, sidang ketiga membahas Badan Penolong Keluarga Perang. Setelah perangnya selesai, maka PPKI ini membentuk Badan Penolong Keluarga Perang. Jadi masih banyak keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya, baik oleh anaknya. Nah, ini dinaungi oleh Badan Penolong Keluarga Perang yang menghasilkan 8 pasal ketentuan, di mana 2 pasal berisi pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI sidang keempat menghasilkan keputusan sebagai berikut. Nah, pembentukan Komite Nasional, yang kedua pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Tugas hari ini anak-anak berarti pembelajaran di tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 sudah selesai. Ada tugas. Nah, tugasnya silakan kalian linknya ini ada, kalian bisa terus nanti mungkin di share di grupnya, ya, di Google Form. Terima kasih. Sebelum selesai kita baca surat wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.